Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mr. Rodem. Jadi mungkin beberapa hari ini saya nggak ada ngupload ya, bahkan bukan beberapa hari, udah 2 bulan lebih saya nggak ada ngupload video karena ya kesibukan kerja. Jadi untuk waktu buat konten bukan nggak ada sih, tapi mungkin sayanya juga butuh istirahat. Jadi karena lagi heboh-hebohnya juga di Batam, susahnya gimana ya untuk pekerjaan gitu. Jadi harus super hati-hati banget gitu, jangan ada yang buat kesalahan karena di Batam banyak banget perusahaan-perusahaan yang mengurangi gitu karyawannya dikarenakan efek dari corona. Kurasa teman-teman udah tahu, dan bahkan itu mungkin di setiap daerah, bahkan di seluruh Indonesia saya rasa sedemikian, dikarenakan pasokan ataupun bahan pokok dari material-material seperti di Batam ini kan perusahaan industri gitu. Jadi bahan pokoknya itu kebanyakan dari China. Jadi untuk pasokan masuk ke Indonesia terhadang gitu karena efek corona. Jadi banyak perusahaan yang kekurangan material, jadi membuat karyawannya tidak ada job ataupun pekerjaan, sehingga banyak pengurangan karyawan gitu. Bahkan bukan hanya perusahaan, sampai ke hotel, apartemen, dan bahkan para wisata gitu. Untuk kali ini hari Minggu, jadi saya hari Minggu itu tetap masuk pagi karena hari libur saya itu di Kamis sama Jumat. Jadi hari Minggu itu saya tetap kerja, masuk pagi, pulang jam 3 sore. Jadi kita karena nggak ada kegiatan, jadi saya ngikutin temen saya, salah satu YouTuber juga. Linknya nanti saya kasih di bawah di deskripsi. Cari ikan. Jadi saya ngikutin temen saya, dia tadinya ngajak saya cari ikan, jadi saya ikut. Ini tempat dimana saya tinggal ya. Jadi tinggalnya di belakang itu. Oke, di situ. Ini adalah bendungan dari salah satu perusahaan yang mensuplai air bersih ya tentunya ke warga ataupun penduduk kota Batam. Tapi saat ini bahkan Batam dihebohkan dengan mulainya pemberhentian, atau bukan pemberhentian sih, sistem mati air secara bergilir. Infonya 5 hari air hidup, 2 hari mati gitu. Jadi kita berada di tempat bendungan ini sendiri. Ini saya udah jalan dari pertama video tadi dari belakang. Itu saya udah jalan ke sini. Itu dulunya, atau itu air yang ada di bendungan ini sampai ke situ. Jadi posisi saya sekarang ini adalah bendung air. Sebelumnya air. Jadi karena benar-benar kering air ini, sehingga sampai ini saya belum sampai juga tuh ujung sana. Nah, itu airnya. Jadi benar-benar kering, benar-benar surut jauh. Gitu. Bahkan saya lihat dari sini aja kok kayak kecil banget bendungannya itu. Dulunya nggak seperti ini. Ini bekas air semua ini. Ini bisa kita lihat, ini air semua. Dulunya bekasnya ini ada lumpur-lumpuran, udah retak karena panas. Nah, jadi mungkin karena tak pernah hujan, dan memang di Batam sangat, dari beberapa bulan ke belakang ini belum hujan sama sekali, membuat area sini atau khususnya bendungan ini surut jauh. Oke, nanti ini ada sekitar 200 meter lagi saya baru sampai ke tepi air. Jadi saya harus soalnya jalannya banyak rumput gitu. Jadi sampai di sana nanti saya akan hidupin kamera lagi. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di tepi danaunya. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya itu adalah bendungan di kota Batam, sehingga karena bendungan ini benar-benar kekurangan air, surut, jadi membuat sistem bergilir
pemberhentian air di Kota Batam, tapi itu belum disahkan di bulan ini, dan bahkan ada infonya bahwasanya itu akan ditunda sampai volume air di perusahaan itu atau di perusahaan tersebut adalah sekitar 4% itu dari jumlah air yang ada. Jadi bisa kita lihat sendiri. Oke, ini dia yang mana bendungan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah tepi daripada air daripada bendungan yang dulunya di sini juga bahkan ada air. Dan memang meskipun ini rumput seperti teman-teman lihat, tapi jikalau air ini memang benar-benar full ataupun tidak seperti sekarang air sampai ke sini ya. Jadi ini airnya, ini dia. Jadi bisa kita lihat jarak dari sini, ini kita nggak tahu juga surutnya sampai seberapa jauh, tapi jaraknya dari tepi ini ke ada sekitar 10 sampai 20 meter. Bahkan di sini benar-benar total banget keringnya. Ini dia. Oke. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan kondisi bendungan ini, saya sih nggak langsung di bendungan di mana bendungan pusatnya atau bendungan yang penyaringan airnya gitu ya. Ini hanya di jauh dari penyaringan airnya sih sebenarnya. Ini hanya di pinggirannya, tapi itu arahnya nanti ke sana, dan bahkan di sana pun memang sangat jauh banget gitu surutnya. Kita bisa lihat sendiri. Jadi ada beberapa warga yang mencari ikan, karena surut air seperti ini kan jadi mudah didapatkan gitu. Jadi ini dia bekas airnya. Jadi inilah dia teman-teman, kita bisa lihat sendiri posisi airnya itu. Wow, saya udah masuk area lumpur. Jadi ini bendungannya arah ke sana itu sangat jauh, sangat luas, tapi bendungannya seperti bukan melebar persegi, melainkan seperti teluk-teluk gitu ya. Jadi sampai ke sana ada masyarakat juga. Dan itu bisa lihat di sebelah sana, hutan sana ada bekas bakaran yang membahayakan. Sebenarnya itu apabila besar apinya sangat membahayakan banget, karena bisa dilihat hutan itu arah ke sana itu dekat banget dengan perumahan atau kawasan warga, dan bahkan hutan lindung yang ada di Batam ini sangat bahaya banget. Dan dihimbau untuk teman-teman yang mengendarai mobil, motor, berjalan kaki, ataupun yang berada ketika melalui lintas di jalan area Batam, dimohon agar apabila kita merokok atau membuang benda-benda yang memancing, yang mudah terbakar, hindari dan antisipasi hal itu terjadi, yang terutama kebakaran, seperti kita merokok dalam keadaan berkendara, bermotor. Jadi ketika kita merokok dan rokoknya tidak langsung dimatikan, dibuang ke pinggir jalan, itu bahaya banget, akan menyebabkan kebakaran. Karena di area Batam, di pinggir jalan Batam, teman-teman yang tinggal khususnya di Batam pasti tahu gimana kalau posisi kemarau. Dan area Kepulauan Riau sangat rawan sekali apabila terjadi kebakaran di musim kemarau seperti ini, musim panas seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya liput dari Kota Batam, khususnya untuk situasi ataupun bagaimana kondisi Batam saat ini mengenai dengan virus corona. Dan di musim kemarau efeknya yaitu pengeringan air, bahkan ini terjadi di seluruh Kota Batam. Oke, terima kasih. Saya Mr. Odem, senang menghibur Anda semua. Selamat sukses.